menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian yang akan dijawab oleh saya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang dipertanyakan oleh Ariel Sigite, yaitu apa yang menjadi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia dalam efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Consumer Protection Act 1999. Jawaban saya yang pertama adalah adanya efektivitas penyelesaian sengketa, yang dimana Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu BPSK bertugas menyelesaikan sengketa lewat mediasi, konsiliasi, dan arbitrase tanpa biaya konsumen dan harus menyelesaikan dalam 21 hari kerja. Namun masih banyak konsumen yang tidak melanjutkan atau menyadari haknya. Prosesnya bisa batal melalui keberatan ke pengadilan negeri dan berakhir di Mahkamah Agung. Kedua, ada Malaysia, yaitu menggunakan Consumer Protection Act 1999 yang memiliki Consumer Claims Tribunal yang dalam artian keputusan bersifat final dan mengikat dengan disertai kekuatan eksekusi peradilan. Sistemnya mirip dengan mediasi informal, namun lebih cepat dan jelas, yang menjadikan mekanisme ini lebih efektif dibandingkan Indonesia. Yang kedua, ada penegakan hukum dan kewenangan lembaga, di mana Indonesia menggunakan BPKN, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang memiliki fungsi konsultasi dan rekomendasi, namun tidak memiliki kekuatan eksekusi dan pengakuan hukum di lapangan. Malaysia menggunakan Otoritas Perlindungan Konsumen, mempunyai wewenang lebih kuat dalam konstruksi, label, dan proses penyelesaian sengketa lewat pengadilan, dan tribunal konsumen dapat melaksanakan remedi dengan cara yang lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketiga, ada perlindungan di e-commerce. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 1999 dibuat sebelumnya market e-commerce, yang dimana banyak celah hukum terkait transaksi digital, validitas perjanjian, konsultasi, penegakan di dunia maya. Malaysia meski Consumer Protection Act 1999 juga dikeluarkan sebelum melegalkan e-commerce, namun sejumlah penelitian menunjukkan lebih adaptif dan mampu menjalani pengendalian dalam kontrak konsumen, terutama saat pemesanan online, tetapi masih perlu penguatan untuk platform digital. Yang keempat, ada tingkat kesadaran empowerment konsumen, di mana Indonesia konsumen umumnya kurang sadar terhadap prosedur pelaporan atau laporan. Sedangkan di Malaysia, menurut survei ASEAN tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada di posisi tertinggi dengan skor 94/130. Dasar hukum dari jawaban yang saya paparkan tadi, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, terdapat pada pasal 49 sampai 58 yang mengatur tentang BPSK dan 21 hari kerja. Yang kedua, yaitu Consumer Protection Act 1999 pada part atau bagian 12, terdapat pada pasal 85 yang membahas tentang tribunal. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang ditanyakan oleh Abdul Mikael. Pertanyaannya, apakah hukum perlindungan konsumen di Indonesia dari Malaysia itu lebih proaktif dibandingkan dengan Malaysia? Jadi jawaban saya tentu saja, karena ada beberapa alasan yang menjadikan Malaysia lebih proaktif daripada Indonesia. Pertama, yaitu mekanisme penyelesaian aktif dan beragam seperti tribunal dan smart claims. Yang kedua, ada keberanian hukum secara keberlanjutan, yaitu amandemen Consumer Protection Act 1999. Yang ketiga, yaitu fokus
seperti barang cacat atau penipuan stok palsu. Urgensi hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Konsumen berada dalam posisi yang rugi karena semakin kuatnya globalisasi dan perdagangan yang bebas, serta lintas negara, sementara regulasi masih terbatas. Yang kedua itu era ekonomi digital dan e-commerce menimbulkan masalah baru seperti keamanan data konsumen, transaksi transaksional yang baru mampu mengatasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen juga mengalami kendala seperti tumpang tindih dan prosedur lama. Dasar hukumnya yaitu Consumer Protection Act tahun 1999, Act 599 tentang landasan utama perlindungan konsumen, mengatur hiburan, kompensasi, dan juga sanksi terhadap pelaku usaha. Yang kedua itu Kontrak Act 1950, yaitu mengatur kewajiban penjual, garansi, dan status kepemilikan terkait pembiayaan barang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Tria Amelia, kelompok 5, yaitu mengenai perbandingan hak konsumen dari Indonesia dan Malaysia. Manakah yang lebih baik dalam melindungi hak konsumen dari regulasinya? Jawabannya yaitu di Malaysia hak atas keselamatan, informasi, kompensasi, penarikan kembali, klaim hingga Rp50.000 Malaysia melalui Tribunal Konsumen atau Consumer Claims Tribunal. Yang kedua, TCCM lebih cepat dan biayanya itu lebih murah. Waktu prosesnya itu hanya 3 bulan dan putusan mengikat. Yang ketiga itu aksesnya itu lebih mudah kepada TCCM. Jumlah kasusnya itu pada tahun 2021 7.422, tahun 2022 itu 10.525, dan 2023 yaitu 11.426. Sedangkan di Indonesia itu hak atas keselamatan, informasi, kompensasi, dan class action, dan juga putusan BPSK itu bersifat final mengikat, dan BPSK hanya lebih cepat yaitu 21 hari gratis, tapi putusannya itu mudah untuk dibatalkan. Yang ketiga itu putusannya itu banyak dibatalkan dan aksesnya itu terbatas. Jumlah kasus yang ditangani itu di Bandung sekitar 20 aduan per hari, atau dalam setahun itu bisa 7.000 kasus. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4 tentang hak konsumen, dan pasal 52 sampai 58 yaitu tentang BPSK. Yang kedua itu Consumer Protection Act tahun 1999 pada pasal 85 dan pasal 98 ayat 1 tentang tribunal dan jumlah claims. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Rahmawati Tahir. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia? Jawabannya, persamaannya melindungi hak-hak konsumen dan memberi kepastian hukum. Dua, memiliki hak konsumen Indonesia diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan Malaysia diatur dalam CPA 1999. Yang ketiga, sama mempunyai kewajiban pelaku usaha di Indonesia diatur dalam pasal 7 dan pasal 19, serta di Malaysia pada part 3 dan part 9 di CPA 1999. Sama mempunyai jalur penyelesaian sengketa yaitu Indonesia melalui BPSK, mediasi, arbitrase, dan pengadilan PN. Kemudian Malaysia mempunyai Tribunal of Customer Claims. Sama-sama mempunyai saksi pidana dan perdata di Indonesia terdapat pada pasal 61 sampai 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan Malaysia diatur dalam part 10
CPA 1999. Indonesia lebih relatif menunggu pengaduan, sedangkan Malaysia lebih proaktif. Terdapat pengawasan dan tindakan administratif. Di Indonesia, UPK relatif belum banyak diamandemen, sedangkan di Malaysia CPA sudah diamandemen berapa kali pada tahun 2002, 2007, 2010, 2019 untuk menyesuaikan zaman. Di Indonesia dilakukan oleh YLKI dan Kementerian Perdagangan Malaysia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosaran Dasar Hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 47, 19 dan 61-63. Sedangkan Malaysia Customer Protection Act pada part 2912. Dan saya akan melanjutkan pertanyaan di kelompok 7. Bagaimana jika konsumen dari Indonesia membeli produk di negara Malaysia namun mengalami kerugian dari produk tersebut karena tidak memiliki garansi? Jawabannya, tantangan yang pertama, perbedaan yuridiksi antara Indonesia dan Malaysia dapat membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks. Yang kedua, hukum yang berlaku konsumen perlu memahami hukum yang berlaku di Malaysia dan di Indonesia untuk menentukan hak-hak mereka. Solusinya, penyelesaian sengketa konsumen dapat mencoba menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha melalui dua negosiasi atau mediasi. Yang kedua, pengajuan klaim. Konsumen dapat mengajukan klaim kepada pelaku usaha atau lembaga perlindungan konsumen di Malaysia atau Indonesia. Dasar hukumnya, yang pertama, Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan kedua, di Malaysia Consumer Customer Protection Act atau CPA 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Ali. Saya kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8 yaitu Nazan Lugio. Yang pertanyaannya yaitu penyebabnya dari keluarnya CPA 1999 dari Malaysia. Jawabannya yaitu ketidakadaan undang-undang khusus yang sebelum CPA 1999 tidak ada satupun undang-undang khusus yang secara komprehensif melindungi prosedur pada hukum kontrak dan syut, yaitu pembuatan melawan hukum yang bersyarat umum seperti kontrak aksi 1957, baru Sale of Goods dia 1957, baru Truth Law yaitu Netherlands. Baru yang kedua, ketimpangan kekuatan antara konsumen yaitu akses terhadap informasi produk, ketidakjelasan hak retur atau pengembalian uang, baru ketergantungan pada produsen terbesar. Baru yaitu ketiga, melaksanakan aktivitas ekonomi dan perbandingan pembuatan ekonomi sesuai ada memiliki kebanyakan kasus atau penipuan. Baru ada juga dorongan dari internasional dan ASEAN. Malaysia sebagai anggota ASEAN dari WTO pendapat golongan untuk menginformasikan dalam perdagangan antar negara. Baik, itulah pemaparan jawaban dari kelompok kami. Dari kelompok 1 kami akhiri dengan melafalkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.